dia mengupload kampanye melalui medsos setelah tanggal 11, maka bisa masuk ke kampanye di luar jadwal, gitu ya. Tentu kalau kampanye di luar jadwal ada sanksinya, ada pasal pidananya. Tinggal kita buktikan betul atau tidak. Terus siapa yang mengupload? Tentu di sini pelaksana kampanye, peserta kampanye dan tim kampanye harus kita identifikasi dengan jelas siapa yang mengupload kampanye di media sosial, gitu ya. Pasalnya pasal berapa, Bang? Pasal 492, kampanye di luar jadwal, gitu ya. Pak, jadi yang diperbolehkan untuk paslon sendiri atau untuk caleg-caleg sendiri di masa tenang ini apa, Pak? Ya, masa tenang adalah masa memang tidak boleh kampanye. Yang diperbolehkan mereka konsolidasi silakan, mempersiapkan saksi-saksi silakan, gitu kan. Tentu kita juga akan awasi jangan sampai dalam konsolidasi mempersiapkan saksi-saksi ada kampanye di situ. Tentu yang diundang adalah memang saksi-saksi yang sudah direncanakan ya. Memang cukup banyak. Kalau kita lihat di DKI kan ada 30.766 TPS. Ya, kita pastikan mereka yang konsolidasi itu memang saksi-saksi yang akan diberikan, gitu ya. Selain itu ya tidak boleh kampanye dan sebagainya. Pak, teknisnya gimana sih Pak untuk pencegahan politik uang tadi Pak? Tadi kan disinggung juga kan Pak. Teknisnya seperti apa Pak? Ya, Tengah lagi, Pak. pencegahan. Saya kira kan gini. Hari ini kita lepas teman-teman pengawas TPS untuk pengawasan masa tenang dan pengawasan politik uang. Dalam BIMTEK kepada PTPS juga kita sampaikan bahwa 30.766 PTPS akan ikut membantu Bawaslu DKI Jakarta untuk mengawasi di wilayahnya masing-masing, di TPS masing-masing. Kalau ada dugaan pelanggaran politik uang ataupun dugaan kampanye, maka segera lapor ke jenjang atasannya atau WA Center. Semua Bawaslu Kota sudah memiliki WA Center. Bawaslu DKI juga ada WA Center yang sudah kita bagi kepada mereka sehingga mereka tinggal upload. Tentu pelaporan melalui WA Center tidak asal-asalan gitu ya, harus jelas, clear, teridentifikasi dan juga kronologisnya harus jelas. Begitu Bapak Ibu. Pak, sedikit Pak, ini kan tahun ini ada TPS. Kita akan ajak teman-teman media untuk turun bersama 13 malam untuk patroli memastikan di DKI Jakarta tidak ada serangan fajar. Kita akan patroli besar-besaran di tanggal 13 malam tanggal 14. Kita akan pastikan di seluruh wilayah DKI Jakarta ini tidak ada serangan fajar. Karena kita udah bisa identifikasi bahwa yang paling rawan money politik khususnya menjelang pemungutan suara di malam tanggal 14 sampai subuh. Kita akan pastikan seluruh jajaran nanti kami akan koordinasikan kembali untuk memasifkan di malam tanggal 14 itu tanggal 13 malam sampai subuh 14 supaya di DKI Jakarta ini teman-teman peserta pemilu tidak melakukan money politik, termasuk tadi yang kita selalu khawatirkan serangan subuh, serangan fajar itu yang kita lakukan. Kita ajak teman-teman media untuk sama-sama turun supaya kita tergabung dengan sentra penegakan hukum terpadu. Tadi ada teman-teman kepolisian yang tergabung dengan itu juga kita ajak tadi itu kita akan memastikan di teman di penindakan akan memastikan kalau memang ditemukan ada politik uang maka kita akan melakukan penindakan. Tadi kan jumlah PK-nya kan semua yang hari ini ya. Kenapa? Karena dia akan Jauh banget sih kita di Dorsok. Iya, kalau yang tadi malam kan sudah disampaikan Pak Sarodi tadi itu sulit untuk kemudian kita hitung ratusan ribu lah. Yang dua sesi kemarin sudah 15 ribuan. Karena memang ya teman-teman sampai subuh itu sampai tingkat kelurahan dan itu memang ditentukan dan sudah tidak ada waktu untuk itu. Tapi mungkin hari ini akan coba dihitung karena memang semua diambil oleh provinsi dan data ini. Tapi kita pastikan hari ini walaupun masih ada 1, 2, 3 alat perang kampanye, kita pastikan hari ini bersih. Kita harus verifikasikan yang masih ada pasang koordinasi yang Perkiraan ada ratusan. Enggak, saya kira penertiban kita sudah dimulai tanggal 19, 26 baru ini ya. Tanggal 19 sama 26 aja sudah 15.000 lebih. Ya, itu pun masih banyak yang tidak terhitung karena langsung diambil oleh partai politik gitu ya. Saya kira nanti melebihi itulah. Ya, melebihi itu. Mungkin ratusan ribu ada, tapi kita belum hitung detailnya. Gitu ya.
Saya kira itu. Itu Pak mau tanya, ini kan tahun ini ada pemilih yang dari orang dengan gangguan mental nih. Nah ini pengawasan dari teman Bawaslu gimana nih? Karena itu riskan lah untuk dibantu gitu. Iya kan semua warga Indonesia yang berumur 17 tahun atau sudah menikah atau telah menikah kan harus masuk dalam data pemilih gitu kan. Nah untuk mengidentifikasi dia sakit atau tidak, kemudian kan harus ada dokter khusus yang menyatakan dia tidak bisa memberikan hak pilih atau tidak bisa untuk memilih. Maka dengan surat keterangan dari dokter tersebut, tentu dokter spesialis bisa bahwa si A yang mengidap sakit itu tidak bisa memilih. Tetapi kalau tidak ada surat keterangan dokter, maka kita anggap dia sehat dan dia berhak untuk mendapatkan hak pilihnya. Gitu. Jadi clear harus ada surat keterangan dokter. Karena kalau tidak ada itu, maka kalau dia tidak ada surat keterangan dokter dan tidak boleh memilih, maka kita dianggap menghilangkan hak pilih seseorang. Saya kira. Bagaimana Pak Bawaslu memastikan terakomodiernya disabilitas? Saya kira gini, kita sudah ada beberapa kegiatan juga dengan disabilitas ya. Sebelum masa kampanye juga kita mengundang beberapa disabilitas untuk kita berikan sosialisasi dan juga pemahaman.